Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi kita dalam pertemuan kita hari ini. Kita akan belajar matematika tentang penjumlahan, susun panjang dan susun pendek. Kita masih belajar di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk di subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. KD 3.4 tentang PKN. KD 3.4 selanjutnya tentang bahasa Indonesia. KD 3.3 tentang matematika, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang akan kita bahas yaitu kita akan belajar menjumlahkan bilangan dengan hasil sampai 10.000 dengan teknik tanpa menyimpan. Di pertemuan yang lalu, di video pembelajaran yang pertama matematika, telah dijelaskan tentang nilai tempat untuk bilangan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali supaya kalian lebih ingat lagi. Di sini ada bilangan 601. Masih ingat? Angka 6 nilai tempatnya adalah angka 6 nilai tempatnya ratusan. Angka 0 apa nilai tempatnya? Iya, betul, puluhan. Dan angka 1 yang berada di belakang nilai tempatnya adalah benar, satuan. Kalian masih ingat ya? Sekarang Bu Guru tampilkan contoh yang kedua. Ada bilangan 4105. Angka 4 menempati tempat atau nilai tempatnya adalah ribuan. Angka 1 nilai tempatnya benar ratusan. Angka 0 nilai tempatnya apa? Ya, benar sekali, puluhan. Dan angka 5 yang terakhir dan berada di belakang, nilai tempatnya adalah satuan. Mudah ya? Baiklah, sekarang perhatikan. Kita akan mengulang kembali bentuk panjang sebuah bilangan. Contoh yang pertama, ada bilangan 123. 123 jika kita uraikan, angka 1 adalah 1 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Sekarang berapa nilainya? Ya, 1 ratusan nilainya 100, 2 puluhan nilainya 20, 3 satuan nilainya 3. Contoh kedua, bilangan 305. Angka 3 ratusan. Angka 0 puluhan. Angka 5 satuan. Berapa nilainya? Ya, 3 ratusan nilainya 300. 0 puluhan nilainya 0. 5 satuan nilainya 5. Contoh ketiga, bilangan 7601. Jika kita uraikan, maka 7 ribuan, kemudian 6 ratusan, 0 puluhan, dan 1 satuan. Berapakah nilainya? Ya, 7 ribuan nilainya 7.000. 6 ratusan nilainya 600. 0 puluhan nilainya 0.
satu satuan nilainya 1. Contoh selanjutnya, 5036 jika diuraikan adalah 5 ribuan ditambah 0 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 6 satuan. Berapa nilainya? Ya, betul. 5 ribuan nilainya 5.000, 0 ratusan nilainya 0, 3 puluhan nilainya 30, 6 satuan nilainya 6. Mudah ya anak-anak? Semoga kalian paham dan bisa. Selanjutnya, penjumlahan sebuah bilangan dalam bentuk panjang. Di sini ada contoh bilangan 3133 dan 1423. Coba kalian lihat. Bilangan 3133, angka 3 yang pertama nilainya ribuan. Maka jika kita uraikan menjadi 1000, 1000, 1000. Kemudian angka 1 nilai tempatnya ratusan, maka nilainya 100. Kemudian angka 3 nilainya puluhan, nilainya 30. Jika kita uraikan maka 10, 10, 10. 10-nya ada 3. Kemudian yang terakhir, angka 3 letaknya di belakang. Nilai tempatnya adalah satuan, maka nilainya 1, 1, 1. Satunya 3 kali berjumlah 3. Bilangan yang kedua, 1423. Jika kita uraikan maka angka 1 nilai tempatnya ribuan, maka nilainya 1000. Angka 4 nilai tempatnya ratusan, maka 400. Kita uraikan menjadi 100, 100, 100, 100. 100-nya ada 4. Kemudian angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan, nilainya 20. Jika kita uraikan maka 10, 10 berjumlah 20. Angka yang terakhir adalah 3. Jika kita uraikan maka menjadi 1, 1, 1. Satunya berjumlah 3. Kemudian jika kita jumlahkan maka menjadi 1000-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1000-nya ada 4, berarti 4 ribuan. Kemudian nilai tempat di ratusan. Ratusannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ratusan. Kemudian nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, ada berapa puluhannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 puluhan. Dan yang terakhir, nilai tempat satuan. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 satuan. Berapa nilainya? Iya, 4 ribuan nilainya 4000. 5 ratusan nilainya 500. 5 puluhan nilainya 50. Dan 6 satuan nilainya 6. Jadi jumlahnya adalah 4556. Bisa ya? Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan dengan susun panjang. Ada 2 bilangan, yaitu 3133 dan 1423. Bila kita jumlahkan, perhatikan. Bilangan yang pertama 3133. Kita uraikan bentuk panjangnya. 3 nilainya 3000. 1 nilainya 100. 3 nilainya 30.
3 yang terakhir nilainya tetap 3. Bilangan yang kedua 1423. Bentuk panjangnya 1 nilainya 1000, 4 nilainya 400, 2 nilainya 20, 3 nilainya tetap 3. Kemudian kita beri garis panjang. Kemudian kita jumlahkan. Penjumlahan selalu dimulai dari belakang. 3 ditambah 3, 6. 30 ditambah 20, 50. 100 ditambah 400, 500. Dan 3000 ditambah 1000, 4000. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 4556. Mudah bukan? Semoga kalian paham dan bisa memahami. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan bersusun pendek. Perhatikan, ada bilangan 3542 ditambah 1326. Kita tulis dengan susun pendek atau sering disebut dengan susun ke bawah. Kita tulis seperti ini anak-anak. Kalian menuliskannya, satuan harus letaknya sama. Dalam satu, atas dan bawahnya meletakkannya sama. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian di garis bawah, kemudian dijumlahkan. Dijumlahkannya selalu dimulai dari belakang. 2 ditambah 6, 8. 4 ditambah 2, 6. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya 4868. Mudah ya? Insya Allah kalian bisa mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk di subtema 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di KT 3.4 ini tentang PKN, yaitu mengemukakan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang mencermati dalam teks tentang konsep-konsep, ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan, serta perkembangan makhluk hidup. Serta KD 3.3 yaitu tentang matematika, tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang akan kita bahas yaitu menjumlahkan dua bilangan sampai bilangan 10.000 tanpa teknik menyimpan. Kemudian mencukupkan bilangan sampai dengan bilangan 10.000. Serta menjumlahkan dua bilangan dengan penyelesaian soal cerita. Kita akan mengulangi lagi tentang nilai tempat untuk suatu bilangan. Di sini ada bilangan 4105. Angka 4 menempati tempat atau nilai tempatnya adalah ribuan. Angka 1 nilai tempatnya adalah ratusan. Angka 0 nilai tempatnya adalah, ya benar, puluhan. Angka 5 nilai tempatnya adalah satuan. Masih ingat ya kalian ya? Kemudian menjumlahkan bilangan secara panjang dengan bentuk panjang. Di sini ada bilangan 3133. Kita uraikan bentuk panjangnya. 3 nilainya 3000. 1 nilainya 100. 3 ini nilainya 30. Kemudian 3 yang belakang nilainya tetap 3. Bilangan yang kedua 1423. Bentuk panjangnya
1 adalah nilainya 1000, 4 400, 2 nilainya 20, dan 3 nilainya tetap 3. Kemudian kita garis panjang dan kita jumlahkan. Anak-anak selalu ingat, menjumlahkan selalu dimulai dari belakang. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 2, 5. Kemudian tinggal kalian tambahkan angka 0. 1 di bawahnya. Kemudian 1 ditambah 4, 5. Nolnya ini ada berapa ini? 0, 0 ada 2. Jadi 500 adalah 500. Kemudian 3000 ditambah 1000, ya 4000. Berapa hasil semuanya? Ya 4556. Ini adalah penjumlahan dengan cara panjang. Kemudian penjumlahan dengan susun pendek masih sama dengan video yang lalu. Bu Guru hanya mengingatkan saja supaya kalian lebih ingat kembali. Ada bilangan 3542. Cara susun pendek karena kalian menyusunnya atau menulisnya dituliskan di bawahnya. Nih, bilangan yang kedua tuliskan di bawahnya dengan syarat harus urut, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, serta ribuan dengan ribuan. Kalian jumlahkan selalu dari belakang. 2 ditambah 6, 8. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 3, 8. 1 tambah 3 berapa? 4. Nah, ini namanya penjumlahan bersusun pendek. Kemudian tentunya dulu kalian pernah di kelas 2 mempelajari tentang soal cerita matematika. Contoh soalnya, coba kalian perhatikan. Pak Ahmad memiliki peternakan ayam petelur. Pada hari pertama menghasilkan 2420 butir telur. Pada hari kedua menghasilkan 2356 butir telur. Berapa butir telur yang dihasilkan peternakan Pak Ahmad? Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kalian boleh menuliskan soal cerita itu mana ya, apa saja yang diketahui. Di sini diketahui telur hari pertama sebanyak 2420 butir. Telur hari kedua sebanyak 2356 butir. Kalian tuliskan seperti ini, susun mendatar. Nah, dicoret-coret atau langsung di pekerjaan kalian boleh langsung mengerjakan secara susun ke bawah atau susun pendek. Tulis seperti ini. Kalian jumlahkan selalu dari belakang. 0 tambah 6, 6. 2 ditambah 5, 7. 4 ditambah 3, 7. 2 ditambah 2, 4. Nah, setelah kalian mengerjakan menggunakan caranya, jangan lupa di akhir jawaban kalian beri kalimat terakhir, yaitu kata jadi, ya. Berapa butir telur yang dihasilkan? Pertanyaan yang diminta tadi adalah, guru ulangi, berapa butir telur yang dihasilkan? Untuk membuat kata jadi, kalian tinggal menghilangkan kata tanya yang ada di depan. Kata tanya berapa ini dihilangkan, kemudian diganti jadi. Jadi butir telur yang dihasilkan ada titik-titik, angka ini dimasukkan, ya. Berapanya dihilangkan, coba kalian lihat. Nah, jadi di sini tadi kan kata berapa hilang menjadi jadi. Jadi jumlah telur yang dihasilkan dari peternakan Pak Ahmad adalah 4776 butir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita ke video pembelajaran matematika. Hari ini kita masih di tema 1,
tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Minggu ini kita sudah masuk di subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. KD 3.4 untuk KD PKN-nya. KD 3.4 yang selanjutnya ini juga KD Bahasa Indonesia. Kemudian KD 3.3 ini baru KD Matematika, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Yang akan kita bahas yaitu kita akan belajar tentang menjumlahkan dua bilangan sampai bilangan 10.000 dengan teknik menyimpan. Yang kedua sama dengan teknik menyimpan tapi dalam bentuk soal cerita. Nah, selanjutnya kalian ingat kembali penjumlahan bentuk panjang atau susun panjang. Bilangan 3486 jika kita uraikan bentuk panjangnya menjadi 3000 ditambah 400 ditambah 80 ditambah 6. Selanjutnya bilangan 1763. Bentuk panjangnya adalah 1763. Kemudian kita jumlahkan. Oke, dari belakang kalian menjumlahkannya. 6 ditambah 3 9. 8 ditambah 6 14. Kemudian kalian turunkan angka nolnya. Kemudian 4 ditambah 7 11. Kalian turunkan nolnya ada 2. Jadi 1100. Kemudian 3 ditambah 1 4. Tinggal turunkan nolnya ada berapa ini? 3. Iya, jadi 4000. Kita jumlahkan. Nah, 9 tetap ditulis 9. 140 padahal ini terletak di bagian puluhan. Nah, 140 ini terdiri dari ratusan dan puluhan. Maka kita pisahkan. 140 ini berarti bentuk panjangnya 100 ditambah 40. Kemudian 1100 juga terdiri dari ribuan dan ratusan. Kita tuliskan 1000 dari satu yang depan, kemudian ditambah 100. Sedangkan 4000 tetap. Oke. Kemudian kita tulis kembali 9. Ini ya. Karena setelah nilai tempat satuan adalah nilai tempatnya puluhan. Hanya angka yang mengandung puluhan saja yang kita tuliskan. Ini hanya 40. Kemudian setelah puluhan baru ratusan. Nah, 100 yang ada di sini kalian pindah di sini, tulis di sini. Ini diberi tanda kurung. Kemudian 100 yang tempatnya di ribuan kita tuliskan di sini. Jadi 100 ditambah 100. Setelah itu ribuan yang di sini kita jadikan satu dengan ribuan yang di depan 4000. 4000 ditambah 1000. Oke. Tulis lagi 9 tetap 40 tetap 100 ditambah 100 200 4000 ditambah 1000 5000. Berapa hasilnya? Iya, 5249. Ini adalah bentuk
panjang. Penjumlahan dengan sistem menyimpan ada di buku halaman 106. Soalnya hampir mirip pengerjaannya. Kemudian bagaimana jika kita mengerjakan dengan susun pendek atau susun ke bawah? Misalnya di sini ada contoh bilangan 3547 ditambah 1781. Kalian tuliskan susun pendeknya. Ya, sudah seperti ini. Jangan lupa digaris, beri tanda penjumlahan. Kemudian mengerjakan selalu diawali dari belakang. Nah, 7 ditambah 1, 8. 4 ditambah 8 berapa? Coba dihitung. Iya, 4 ditambah 8 itu 12. 12 itu terdiri dari angka 1 dan 2. 1 di depan, 2 di belakang. Kemudian yang ditulis di depan angka 8 ini berapa? Iya, 2. Satunya di mana? Satunya kita tuliskan di atas ini. Baru dijumlahkan. 1 ditambah 5 ditambah 7. Berapa? 5 ditambah 7 dulu. 12. 12 ditambah 1 yang nyimpan. Jadi 13. Yang dituliskan hanyalah angka 3 saja satuannya. Sedangkan angka satunya tuliskan di bagian atas. Baru kalian jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 1 adalah 5. Jelas ya? Mudah, insya Allah kalian sudah pernah dulu di kelas 2. Nah, kalau bentuk soalnya adalah soal cerita, bagaimana? Mudah. Ya. Di sini ada contoh soal cerita. Pak Ahmad memiliki peternakan ayam petelur. Pada hari pertama menghasilkan 2.754 butir telur. Pada hari kedua menghasilkan 2.871 butir telur. Berapa butir telur yang dihasilkan peternakan Pak Ahmad? Minggu lalu sudah pernah dijelaskan di video pembelajaran di subtema 3. Nah, cara pengerjaan. Kalian bisa menuliskan kembali yang ditanyakan. Yang diketahui. Telur hari pertama 2.754 butir. Telur hari kedua 2.871 butir. Kemudian apa pertanyaannya? Berapa butir telur yang dihasilkan oleh peternakan Pak siapa tadi? Ahmad. Nah, menjawabnya. Silakan kalian kerjakan dengan susun pendek. Tulis bilangannya. Ya. Mulai dari belakang penjumlahannya. 4 ditambah 1 5. 5 ditambah 7 berapa? 12. Yang ditulis hanya 2. Satunya kita simpan di atasnya 7. Ya. 7 ditambah 8 15 ditambah 1 jadi 16. Nyimpan 1 dituliskan di atasnya angka 2 yang letaknya di bagian ribuan. Kemudian 2 ditambah 2 4 tambah 1 5. Hasilnya 5.625. Nah, kemudian jangan lupa kalimat jadinya. Di subtema 3 sudah dijelaskan bagaimana membuat kalimat jadi, yaitu
Kata tanya dihilangkan, diganti dengan jadi. Ditulis, jadi jumlah telur yang dihasilkan dari peternakan Pak Ahmad adalah 5.625 butir telur. Angka yang tadi kalian sudah jumlahkan, tuliskan di sini. Nah, itu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita sudah masuk ke tema 2. Tema 2 yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar. Kita masuk di subtema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan belajar di KD 3.3 tentang matematika, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar pengurangan bilangan sampai 10.000 dengan teknik tanpa meminjam. Coba kalian perhatikan pengurangan bentuk panjang berikut ini. Ada bilangan 3976. Kita uraikan bentuk panjangnya menjadi angka 3 nilainya 3000, angka 9 nilainya 900, angka 7 nilainya 70, dan angka 6 yang ada di belakang nilainya tetap 6. Kemudian bilangan 1463, angka 1 nilainya 1000, angka 4 nilainya 400, angka 6 nilainya 60, dan angka 3 nilainya tetap 3. Kemudian kita beri garis panjang dan kita tulis operasi hitungnya, yaitu pengurangan. Kemudian kita kerjakan mulai dari belakang. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Kemudian 70 dikurangi 60 berapa? Iya, 10. Kemudian 900 dikurangi 400 berapa? Iya, 500. Kemudian 3000 dikurangi 1000, hasilnya adalah 2000. Sekarang berapa hasil keseluruhannya? 2000 ditambah 500 ditambah 10 ditambah 3. Ya, 2513. Ini adalah cara susun panjang pengurangan. Kemudian pengurangan bersusun pendek, bagaimanakah? Ya, misalnya di sini ada bilangan 6587 dikurangi 1241. Kita tulis dengan susun ke bawah. Nah, seperti biasanya kita garis dan kita beri tanda operasi pengurangan. Kemudian kita kerjakan selalu mulai dari belakang. 7 dikurang 1, 6. 8 dikurang 4, berapa? Ya, 4. 5 dikurang 2 berapa? Ya, 3. Dan 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Ya, benar. Jadi 6587 dikurangi 1241 hasilnya adalah 5346. Baik, kita lihat contoh yang lain. Ada bilangan 7986 dikurang 2465. Kita tulis dengan susun ke bawah seperti ini ya. Kemudian kita beri garis dan tulis tanda operasi hitungnya, pengurangan. Kemudian kita mulai menghitung selalu dari belakang. 6 kurang 5, 1. Kemudian 8 dikurang 6, 2.
9 kurang 4 berapa? 5. Dan 7 kurang 2 berapa? 5 juga. Jadi hasilnya adalah 5.521. Mudah ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan-latihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian. Tentunya di kelas 2 kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian. Anak-anak, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Apa maksudnya? Semisal, Nisa diajak ibu membeli beberapa buah apel. Nisa menghitung buah apel tersebut. Bantulah Nisa menghitung jumlah buah apel dengan teknik perkalian. Bila ada gambar seperti ini, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam mengelompokkan. Cara yang pertama adalah mengelompokkan dari atas ke bawah. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3. Ada 3 kelompok apel. Di setiap apelnya, di setiap kelompoknya, kita letakkan buah apel tersebut. Ada berapa apel di setiap kelompok? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 apel di setiap kelompok. Ini 6, ini 6, dan yang terakhir ini adalah 6. Lalu bilangan-bilangan ini akan kita jumlahkan. Caranya 6 dijumlahkan dengan 6. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 6. Hasilnya berapa? Betul, hasilnya adalah 18. Inilah yang dimaksud dengan penjumlahan berulang. Lalu, bagaimana kita menerapkan dalam teknik perkalian? Ada 3 kelompok apel yang setiap kelompoknya terdiri dari 6 buah apel. Jadi 3 kelompok apel ini dikali dengan 6 buah apel di setiap kelompok. Jadi 18. Paham anak-anak? Cara yang kedua yaitu mengelompokkan dari kiri ke kanan. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita susun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok apel. Lalu di dalam satu kelompok ini kita letakkan buah apel. Ada 3 buah apel di setiap kelompoknya. Ya, ada 3 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ketiga buah apel dalam setiap kelompok ini akan kita jumlah. Hasilnya yaitu 18. Inilah anak-anak, seperti yang Bapak tadi sampaikan, penjumlahan berulang. Lalu, bagaimana kita terapkan dalam teknik perkalian? Ada 6 kelompok apel yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 buah apel. Maka 6 kelompok dikali 3 buah apel dalam setiap kelompok sama dengan 18. Paham anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah kalian semakin paham dalam perkalian. Lalu ada contoh berikut. Nisa memiliki 4 kotak donat. Nisa memiliki 4 kotak donat. Ada 6 buah donat dalam setiap kotaknya. Ya, jadi ada 4 kotak donat dan ada 6 buah donat dalam setiap kotaknya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, ini kita akan melakukan lagi penjumlahan berulang. Berapa hasilnya, Nak? Betul, 24. Lalu kita coba dengan teknik perkalian. Ada 4 kotak donat yang setiap kotak terdiri dari 6 donat. Berarti 4 kotak donat dikali 6 donat di setiap kotaknya sama dengan 24. Mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan membahas tentang perkalian susun panjang. Perlu diketahui, dalam menghitung perkalian kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu perkalian susun panjang dan perkalian susun pendek. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang perkalian susun panjang. Kita ambil contoh, misalnya perkalian 16 kali 4. Kita akan susun seperti ini. Ya, 16 dikali 4. 16 itu adalah bilangan yang terdiri dari 2 bilangan yang dijumlahkan, yaitu 10 ditambah 6. Kemudian 10 dan tambah 6 ini kita akan kalikan masing-masing dengan bilangan atau angka 4 menjadi 10 dikali 4 sama dengan 40. Kemudian angka 6 ini juga kita kalikan dengan angka 4 menjadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Dua hasil perkalian ini kita akan jumlahkan, ya. 40 ditambah 24 hasilnya adalah 64. Jadi perkalian 16 kali 4 sama dengan 64. Paham anak-anak? Lalu kita akan mencoba perkalian bersusun panjang cara yang berikutnya. Kita coba pakai misalnya 24 kali 3. Kita susun seperti ini lagi.
24 terdiri dari dua bilangan yang dijumlahkan, yaitu 20 ditambah 4. Kita akan mencoba cara yang berikutnya atau cara yang kedua. 20 tambah 4 kita akan kalikan 3. Langkah pertama kita akan kalikan 4 kali 3. Berapa hasilnya? 12 ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian kita letakkan di bawah. Selanjutnya kita akan kalikan 20 kali 3. Berapa hasilnya? Betul, 20 kali 3 sama dengan 60. Kita letakkan di bawah angka 12. Kemudian angka 12 akan kita jumlahkan dengan angka atau bilangan 60. Hasilnya 2 tambah 0 sama dengan 2, 1 tambah 6 sama dengan 7. Jadi hasil perkalian 24 kali 3 adalah 72. Sampai dengan ini kalian paham, anak? Baiklah, kita akan mencoba satu kali perkalian. Misalnya kita pakai 46 kali 5. 46 dikali 5. Kita akan buat seperti tadi, bahwa 46 itu terdiri dari bilangan atau angka 40 ditambah 6. Kemudian di bawahnya kita akan kalikan dengan angka 5. Pertama kita akan kalikan 6 kali 5. Berapa hasilnya? 30 ya. Kita letakkan seperti biasa tadi angka 30. Kemudian kita akan kalikan 40 kali 5. Berapa hasilnya? Iya, 40 kali 5 sama dengan 200. Kita letakkan di bawah angka 30. Ingat, peletakannya harus kalian perhatikan. Setelah itu kita jumlahkan bilangan atau angka 30 dengan bilangan atau angka 200. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 3 tambah 0 sama dengan 3. Dan kemudian kita letakkan di bawahnya angka 2. Jadi 46 dikali 5 sama dengan 230. Sudah semakin paham anak-anak? Alhamdulillah. Jadi itulah cara menghitung perkalian dengan bersusun panjang. Semoga dari penjelasan Bapak tadi kalian semakin paham dan bisa menentukan cara menghitung perkalian mana yang akan kalian gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita belajar matematika. Adapun pembahasan kali ini masih seperti video sebelumnya, yaitu tentang perkalian. Namun kalau kemarin kita membahas tentang perkalian bersusun panjang, kali ini kita akan membahas tentang perkalian bersusun pendek. Kita ambil contoh misalnya 23 kali 2. 23 angka 2 yang kemudian kita kalikan. Pertama
yang kita kalikan adalah 3 kali 2. Berapa hasilnya? 6. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 23 dikali 2 sama dengan 46. Mudah bukan? Kita ambil contoh perkalian yang lain, yaitu 13 dikali 6. 13 kali 6. Seperti sebelumnya, kita kalikan angka yang di belakang, yaitu 3 kali 6. Berapa hasilnya? 18. Angka 18 ini tidak serta-merta kita letakkan di bawah, namun kita ambil angka yang di belakang atau angka satuannya dulu, yaitu 8. Angka 8 ini kita letakkan di bawah seperti ini. Lalu angka 1 yang sebagai puluhan kita letakkan di atas angka 1. Setelah itu kita hitung 1 kali 6. Berapa? 6. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 1 yang tadi menjadi 1 kali 6 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ya, angka 7 kita letakkan di bawah di sebelah angka 8. Jadi 13 dikali 6 sama dengan 78. Paham anak-anak? Sekarang kita coba bilangan atau perkalian yang lebih besar. Misalnya 235 dikali 4. 235 dikali 4. Sama seperti sebelumnya, yang kita hitung adalah angka yang di belakang. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ini yang kita ambil adalah angka 0. Ya, angka 0 ini kita letakkan di bawah. Kemudian angka 2 ini kita letakkan tepat di atas angka 3. Setelah itu kita hitung dulu 3 kali 4. Betul, 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 2 yang di atas, sama dengan 14. 14 ini kita ambil angka yang di belakang, yaitu angka 4. Ya, angka 4 kita letakkan di sebelahnya angka 0. Ya, kemudian angka 1 kita letakkan di tepat di angka 2 di atasnya ya. Nah, setelah itu kita hitung 2 kali 4. Berapa? Iya, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita jumlah dengan angka 1 menjadi 9. Dari angka 9 ini kemudian kita letakkan di sebelahnya angka 4. Jadi 235 dikali 4 sama dengan 940. Mudah kan anak-anak? Semoga dari penjelasan Bapak tadi kalian semakin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenal pembagian. Gimana caranya? Yuk, langsung saja
perhatikan video berikut ini ya. Pak Tino memiliki 15 permen. 15 permen tersebut akan dibagikan sama rata kepada 3 anak, yaitu Ahmad, Tina, dan Yusuf. Pak Tino membagikan permen tersebut satu persatu sampai habis. Perhatikan ya. Sekarang, ayo kita buat pengurangan berulang. 15 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyaknya bilangan berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 3 ditulis berulang sebanyak 5 kali. Jadi bentuk operasi pembagiannya adalah 15 dibagi. Perhatikan soal berikut ini. Ani mempunyai 22 pensil.
Dia memasukkan pensil sama banyak ke dalam 5 kotak pensil. Pertanyaannya, berapa banyak pensil di dalam setiap kotak pensil? Kedua, berapa banyak pensil yang tersisa? Untuk menghitung pembagian kali ini, kita akan menggunakan porogapit. 22 dibagi 5. Yang pertama kita lakukan adalah mencari perkalian 5. 5 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 22, tapi boleh sama. Kita bisa menggunakan tabel perkalian 5. Perhatikan, pada tabel perkalian 5 ini, perkalian mana yang 5 bila dikali dengan bilangan lain hasilnya tidak lebih dari 22? Iya, 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu kita letakkan angka 4 di atas seperti ini. Kemudian bilangan 4 kita kalikan dengan bilangan 5. Berapa hasilnya? 20. Lalu kita kurangi. 22 dikurangi 20 sama dengan 2. 4 merupakan hasil bagi, sedangkan 2 merupakan sisa. Jadi 22 dibagi 5 sama dengan 4, sisa 2. Jadi kesimpulan jawaban yaitu, jadi banyaknya pensil di dalam setiap kotak pensil ada 4 pensil. Jadi banyaknya pensil yang tersisa ada 2 pensil. Kita coba soal yang lain. Dina membagi 17 boneka beruang sama banyak kepada 3 orang temannya. Kita masih seperti sebelumnya akan menggunakan yang namanya cara porogapit. 17 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 17, namun boleh sama. Kita bisa gunakan tabel perkalian 3. 3 kali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 17? Iya, betul. 5 kali 3. Kemudian kita letakkan angka 5 di atas seperti ini. Kemudian kalikan 5 dengan angka 3. Hasilnya 15. Kemudian kita kurangi. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. 5 adalah hasil bagi dan 2 merupakan sisa. Jadi 17 bagi 3 adalah 5, sisa 2. Kesimpulan jawaban yaitu, jadi banyaknya boneka beruang yang dibagi ada 5 boneka. Jadi banyaknya boneka yang tersisa ada 2 boneka. Jelas anak-anak? Semoga kalian semakin paham. Dari video pembelajaran tadi, semoga kalian semakin paham dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Terima kasih. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.